Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajud. Dan tadi itu gue udah post di Instagram gue buat nanya ke kalian kira-kira game apa yang bakalan mau gue buat kali ini guys. Dan kebanyakan dari kalian pengen gue ngebuat game Flappy Bird. Gue rasa itu klop banget nih, karena game Flappy Bird itu adalah game yang menurut gue paling gampang buat dibuat guys. Karena game gue yang gue buat pertama kali itu juga adalah game Flappy Bird. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, ini adalah tutorial gimana caranya kalian ngebuat game Flappy Bird. Let's go! Oke, jadi pertama kali itu kalian tinggal drag and drop aja gambar yang kalian mau ke dalam Unity-nya. Dan di sini gue udah ada dua gambar, yaitu adalah pipa dan Flappy Bird-nya. Dan karena si pipa ini gue rasa terlalu terang, kita bisa ganti warnanya dengan cara di sebelah kanan ada color, kalian gelapin aja nih. Dan menurut gue ini udah oke. Terus kalau kalian lihat dari scenes gamenya, dia itu bakal kayak gini, gede banget kan. Jadi kita bisa atur scale-nya nih dengan cara kalian pakai scale tool yang ada di sini, terus kalian bisa langsung kecilin aja nih scale-nya. Dan begitu juga dengan pipanya, kalian kecilin aja. Dan dengan begini gue rasa ya ukurannya udah lumayan oke lah ya. Nah si pipanya ini gue nggak bakal apa-apain dulu, gue bakal bekerja dengan si Flappy Bird-nya ini dulu. Si Flappy Bird ini kita bakalan kasih dia komponen rigid body. Kita bakal masukin rigid body 2D nih ke dalam si Flappy Bird-nya. Karena kita bakal bermain tentang fisik di sini. Dan juga jangan lupa kalian masukin box collider 2D karena kita butuh collider. Nah, ini kalian bisa atur-atur sendiri nih. Biar pas jadi sama si Flappy Bird-nya. Aturnya BTW di edit collider yang ada di sini ya. Nah, kalau udah, pas kalian play, yuk, Flappy Bird-nya bakalan turun. Kenapa dia turun? Karena kita udah nambahin komponen rigid body 2D di sini. Karena dia memiliki gravitasi. Nah, kalau udah, kita juga bakal nambahin script guys di sini. Anjing. Nah, kita bakal nambahin dia script namanya misalkan player movement. Kita langsung new script aja dan create and add. Kalau udah dia bakalan muncul ada di sini nih guys, di assets kalian. Nah, kalian bisa double klik ini aja dan kita bakalan ngoding di Visual Studio Code. Nah, di player movement kalian langsung bikin codingan kayak gini aja. Di sini gue bakal jelasin secara singkat ya. Kenapa kita perlu nulis rigid body 2D RB di sini? Karena kita bakalan manggil komponen si ini nih rigid body 2D-nya. Dan biar gampang, gue langsung inisialisasiinnya itu dengan nama RB di sini, RB. Jadi kalau kita nggak pakai kayak ginian, kita itu harus nulis satu-satu kayak gini. Get komponen, rigid body 2D. Kita harus nulis kayak gini, kayak gini satu-satu. Ya kalau misalnya satu ya nggak masalah sih. Tapi gimana kalau misalkan kita perlu komponen lainnya? Misalkan kita mau add force, berarti kita harus get komponen lagi, rigid body lagi, 2D. Nah, kita bakal add force atau bla bla bla. Dan itu bakalan buang waktu banget. Jadi biar gampang dan lebih rapih aja, kita bakalan inisialisasiin dulu nih si get komponen ini ke dalam RB-nya. Kita inisialisasiin. Jadi di sini kita tinggal tulis RB aja, nggak usah get komponen bla 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 lagi. Nah, kita kan mau loncat-loncat tuh Flappy Bird-nya. Jadi di sini kita perlu jump force kan. Dan buat manggilnya itu kita bakal pakai fungsi rb.velocity. Dimana di sini ini kita bakalan mainin vektor 2 ke atasnya. Dia bakal mainin vektor atasnya gitulah. Dan dikali sama jump force-nya atau kekuatan pas dia loncat-loncat. Ini sebenarnya namanya bebas sih. Kalian nggak harus jump force, nggak apa-apa. Dan di sini float score-nya belum buat apa-apa. Kalian bisa delete dulu. Bisa nggak usah tulis dulu aja. Oh ya, satu lagi. Kenapa dia input.getMouseButton down 0. Kalau di PC, arti dari ini itu adalah klik mouse kiri. Kalau di handphone, arti dari ini adalah pas kita nge-tap. Jadi tiap kali kita nge-tap, dia bakalan loncat-loncat kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian save ini dan kalian play, harusnya yang terjadi itu adalah boom, kayak gini. Dia bakal tetap turun tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena si jump force yang ada di sini itu kita belum set dia nilainya berapa, dikali berapa. Nah, jadi kita bakalan kalian ke Flappy Bird, terus kalian ke player movement-nya. Di jump force ini kalian bisa tulis misalkan 15 nilainya. Gue nggak tahu sebenarnya 15 itu kekencangan atau enggak. Nah, kekencangan. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalian bisa kreatif sendiri aja mau nentuin nilainya berapa. Dan kalau dilihat, dia itu gravitasinya kayak terlalu pelan loh.
Jadi kita bakal kencengin juga gravitasinya. Dengan cara di rigid body 2D ini, dia kan ada gravitasi scale. Kita ubah jadi 3 misalkan. Dan jump force-nya tadi kekencengan, kita coba di 10. Dan kita play, boom. Jadi dia jadinya bakal kayak Flappy Bird kayak gini. Oke, berarti si Flappy Bird-nya ini kita bakal singkirin dia aja. Dan sekarang kita bakal bermain dengan pipanya. Dan pipanya di sini kalian bisa langsung Ctrl D aja buat nge-copy. Jadi di sini udah ada 2 pipa di sini. Dan pipa yang tadi kalian copy, kalian pindahin rotasi Z-nya itu sebanyak 180. Biar dia kebalik kayak gini. Nah, jadi dia bakalan jadi pipa kayak di Flappy Bird kan. Terus di sini nih, kalian bisa klik kanan, create empty, dan kalian tulis di sini misalkan pipe atau apa aja lah, terserah. Terus kalian arahin ke tengah-tengahnya dulu nih. Jangan lupa diarahin ke tengah-tengahnya dulu. Baru kalian masukin 2 pipa yang tadi ini ke dalam si pipe. Jadi dia bakal jadi children dari si pipe. Dan pipe itu bakal jadi parent-nya. Dan di sini kita bakal bermain-main dengan posisi-posisinya nih. Posisi-posisinya. Jadi pertama itu mungkin kita bisa gedein dulu ya. Kita gedein dikit pipanya. Nah segini kurang lebih. Terus kita bakalan mainin posisi-posisinya kayak gini. Ini kita arahin dulu aja nih. Misalkan ke sini. Ini posisi paling atas ya. Maksimalnya mungkin segini. Maksimalnya. Dan kita lihat di sini Y-nya. Y-nya itu kan 2,31 kan. Kita copy. Kita catat dulu nih. 2,31. Dan posisi dia pas di paling bawahnya. Tadi itu adalah posisi dia paling atas. Sekarang adalah posisi dia paling bawah. Di sini kita catat. Dia itu minus 2,91. Kita catat. Kalau udah, kita bakal ngebuat scriptnya dengan cara sama kayak tadi, add komponen, kita bakal bikin dia pipa script, misalkan. Nah, di pipa script ini, kita bakalan ngerandom nih, ngerandom posisinya. Jadi, posisinya itu dia bisa ada di sini, bisa ada di sini, sesuai sama yang tadi kita udah catat. Nah, caranya itu gimana? Pertama, kalian buat dulu float nilai random di sini, dan juga kalian tinggal ketik transform.position, kita bakal ngatur posisinya, sama dengan new vector 2 transform.position.x, posisi x-nya ada di mana, koma, random. Nah, si nilai randomnya ini kita bakalan nge-random. Nilai random sama dengan random.range yang tadi kita udah catat nilainya. Jadi nilai paling bawahnya itu yang tadi minus itu adalah minus 2,91 dan juga nilai paling atasnya adalah 2,31. Jadi kita langsung copy aja. Dan kalau misalnya kita kayak gini, dia bakalan error karena kita harus tambahin F. Jangan lupa nih ada F, yaitu nilai float. Float itu desimal kalau di dalam programming itu. Dan kalau misalkan ini kita banyakin kayak gini ya, dan kita play, ini kan sejajar nih semuanya. Kalau kita play, boom, dia bakalan ada yang naik turun karena dia itu udah kita random posisinya. Tuh, dia bakalan ngerandom lah. Nah, posisinya bakalan berubah-berubah. Dan ini kita delete aja karena kita masih bekerja di satu pipa. Nah, sekarang kita bakal ngebuat trigger buat dapetin skornya. Jadi, tiap kali kita ngelewatin pipanya yang di sini, kita bakal dapet skor. Dengan cara kalian ke pipa, klik kanan, kalian create empty lagi. Terus, kita add komponen, namanya itu adalah edge collider. Dan di sini kita bisa set dia misalkan di sini dan di sini. Nah, jadi tiap kali ada si Flappy Bird-nya ini dia masuk ke sini, dia bakalan dapat poin. Tapi BTW jangan lupa kita klik is trigger di sini. Kita tulis is trigger karena kita nggak mau ngebuat dia collision. Kalau nggak nanti kalau is triggernya kita nggak centang, nanti pas dia nyampe sini dia bakalan ketabrak karena ada collision di sini. Terus kalau udah kita ke Flappy Bird yang tadi scriptnya. Nah, terus kan tadi gue ada tulis di sini tuh float score kan. Jadi di sini kita bakalan baru bermain dengan skornya di sini. Nah, dengan cara kita langsung tulis aja nih. On trigger, enter 2D. Kalau misalkan dia bertabrakan dengan yang trigger gitu loh, yang tadi ada on trigger ya kan. Dan kita di sini tinggal tulis if collision.gameObject.tag-nya itu sama dengan poin misalkan, kita bakalan dapat poinnya yaitu score plus. Nah, ini kan ada tag poinnya kan. Tadi kita belum nambahin tag poinnya nih di game object yang baru kita buat tadi, yang triggernya. Jadi di sini kita bakalan add tag dia, jadi namanya itu kita samain point save. Dan kita ubah dia jadi point. BTW di sini namanya kan game object, kita ganti dia jadi point trigger.
biar gampang aja, biar nggak belibet. Udah deh, tiap kali si Flappy Bird yang lewatin poin yang ada di sini, dia bakalan nambah. Nah, tapi masalahnya gimana cara ngelewatinnya? Kan pipanya aja nggak jalan. Tuh, pipanya nggak jalan. Jadi biar pipanya jalan, kita bakal balik lagi ke pipa scriptnya dan kita bakalan ngoding si pipanya di sini. Di void update kita tulis aja transform.position vector2.move towards. Kita bakal bilang dia bakal berpindah dari posisi awal dia ke vector2.left, waktunya itu time.delta time dikali sama kecepatannya mungkin 5 ya. Kita coba tes dulu aja kayak gini. Dan seharusnya dia itu bakal ke kiri. Boom. Ya, dia bakal ke kiri tapi dia bakal berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena faktor left-nya di sini dia itu udah habis. Jadi di sini kita langsung kali 100 aja biar dia panjang lah. Boom. Dia bakalan ngelewat. Oke deh, selesai buat masalah pipanya. Sekarang kita butuh spawner biar pipanya ini muncul terus. Oke, buat bikin spawner ya, kalian klik kanan aja, terus ketik spawner di sini. Dan ini kalian pindahin ke sini nih, yang nggak kelihatan di mapnya. Dan di sini kita langsung add komponen aja. Habis itu kita buat spawn script namanya misalkan. Langsung enter dan kita bakal ngoding lagi. Di spawn script di sini kita mau ngeluarin si pipanya itu tiap beberapa detik sekali. Lebih tepatnya mungkin tiap 1 detik sekali. Jadi kita butuh time di sini. Time sama dengan 0, float time sama dengan 2. Terus kita juga perlu game object yang mau kita keluarin, yaitu adalah pipanya itu sendiri. Jangan lupa di public. BTW ini bukan time, tapi ini timer. Di update-nya, kita langsung tulis aja nih. If time lebih kecil sama dengan 0, kita bakalan nge-instantiate si pipanya. Pipanya bakal kita keluarin di transform.position quaternion.identity. Terus, kita bakal time sama dengan 2. Time sama dengan timer, karena tadi 2-nya itu udah gue masukin ke dalam timer. Dan kalau misalkan time-nya itu tidak lebih kecil sama dengan 0, maka time dia bakalan kurang sama dengan time.delta time. Jadi dengan script ini kita bakalan ngeluarin si pipanya itu selama 2 detik sekali. Tapi kayaknya 2 detik sekali itu terlalu pelan deh. Jadi kayaknya kita bakal ubah ke 1 detik aja deh. Nah, jadi dengan kayak gini kita langsung play aja dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum drag and drop. Nah, di spawnernya ini ada pipa kan? Si pipanya ini bisa kita drag and drop aja ke sini dan boom. Kita play. Nah, dia bakalan muncul-muncul terus tuh tiap 1 detik sekali. Nah, tapi BTW ini Flappy Bird gue kayak gedean banget ya. Ya, kita bisa atur aja nanti itu nanti. Oke. Spawnernya udah ada. Sekarang kita bakal ngebuat skornya nih. Dengan cara di player movement kita tambahin library namanya itu using Unity Engine.ui. Dan kita bakal butuh public text score.txt. Dan di update-nya kita bakalan tulis score.txt, score text itu .text sama dengan bla 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 ditambah skor. Ini kalian bisa tambahin apa, misalkan skor .2, tapi dalam kasus gua nggak usah. Itu buat kata-katanya doang. Nah, di sini kan kita harus nge-drag drop sesuatu kan. Lihat skor txt kita masih non. Nah, kita bakalan ngebuat UI di sini. UI text, klik kanan UI text. Nah, si teksnya ini bakalan kita ganti 0 misalkan. Ini putihin, terus ditengahin best fit, dan ini kalian bisa atur sesuka kalian lah, terserah kalian. Dan nanti kalau di game dia bakal jadi kayak gini. Nah, jadi ini kita kecilin aja, dia ada di sini lah kurang lebihnya. Dan sekarang kalau kita play, wait, oh iya, gue lupa buat nge-drag drop. Jangan lupa di drag drop si teksnya ke dalam score txt. Dan kita play. Voila, skornya udah bisa nambah. Cuman kita belum bisa mati. Nah, sekarang kita mau bikin dia biar dia bisa mati. Dengan cara si pipe yang di sini,
Ini kan ada pipa 1, pipa 2 kan. Dua-duanya kalian select, kalian bikin polygon collider 2D. Nah, langsung ada. Habis itu kalian is trigger juga. Habis itu kalian ke scriptnya si player movement. Dan di sini kan tadi udah ada on trigger kalau dia nambah skor kan. Sekarang kita bakalan if collision.gameObject.text sama dengan pipa, dia bakalan langsung destroy game object aja. Dan jangan lupa sama kayak tadi, sama kayak si point, kita harus nambahin tag-nya. Jadi sini kita bakalan tambahin tag dia pipa. Save dan badebum, kita ganti pipa dan kita play. Dan boom, kalau misalkan kalian kena pipanya, kalian bakalan mati. Tapi ini kegedean. Flappy Bird-nya terlalu gede, jadi gue bakal kecilin dikit. Dan boom, jadilah Flappy Bird kita hari ini. Jadi, yep, kalian harus coba bikin game ini. Atau kalian nggak bisa ya? Yaudah, gitu aja video gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton. And see you guys in the next video. Bye-bye.